Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Marilah kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan kepada ustaz kita, kepada yang kami persilahkan. Nakan aku pihak sabar dulu, teman tenang masih. Nokolerian tenang. Ibrahim jatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para orang tua kami, segenap batur-batur bajang rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Barang-barang kita malik lanjutang tokol-tokol duduk-duduknya kita, barang-barang kita tokol-tokol bahas masalah agama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insya Allah kita bakalan mengetahui arah beberapa perkara. Ada beberapa perkara di dalam Islam itu tidak boleh untuk disepelekan. Tidak disepelekan. Nah, jangan disepelekan. Ada beberapa perkara yang kalau bisa jangan disepelekan. Dakak na bejik-bejik kruana pogoyanino, tapi jangan disepelekan. Mana salah satunya? Ini salah satunya, ada salah satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini menceritakan arak dengan pogoyanan. Bilang kalem setiap malam apa yang dilakuin? Setiap malam nginam inupe hikeruan nih bagus resen inu ida nak akeh kan. Bilang malam main perempuan, bilang malam main judi macam-macam lah. Ayo dah buat taruh inu ada kayak kena kayak dah buat taruh ada gari. Dah
Dah botal udah kau umum mesti tekan kasan selalu. Udah ceramah dulu. Udah. Makasih. Nah, ini ada orang ternyata pegoyan bilang jelu tidak ada hari kecuali main itu, tidak ada hari kecuali main perempuan, tidak ada hari kecuali mabuk-mabukan, tidak ada hari kecuali minum minuman keras, tidak ada hari kecuali berjudi dan lain sebagainya. Setelah itu ternyata ini ada orang jauh mimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpi ketemu baginda Rasul. Ketika ketemu sama baginda Rasul, ini baginda Rasul bilangnya apa kepada orang ini? Jadi baginda Rasul dalam mimpi datengin dengan arak dengan lain datengin. Ketika dalam mimpi itu, jadi ingat teman-teman sekalian, kalau baginda Rasul dalam mimpi seseorang itu datang baginda Rasul, itu asli itu wujud baginda Rasul. Fa inna syaitan ya la yatamatsalu bi, kata baginda Rasul, karena syaitan enggak bisa menyerupai dirinya sama baginda Rasul. Dia tahu. Nah, setelah itu ternyata malam itu didatangi nama baginda Rasul. Wahai fulan, ente datang ke Makkah. Datang ning Makkah dait tunu li gubuk sekanoan. Arak li gubukno ada arana ama sekane datangi. Besok malamnya lagi ini orang mimpi ketemu baginda Rasul. Jadi jangan tikupingon akan birat karena pun biasa. Nah, jadi nah itu ternyata malam kedua ngimpi Malik ketemu sama baginda Rasul dengan kata yang sama. Baginda Rasul bilang dalam mimpi, "Fulan, ente datengin di Makkah, ada salah satu gubuk di sana, itu ada penduduknya namanya ini, datangi dia." Benar, datengin. Belum. Habis. Sini. Malam ketelu ngimpi Malik dengan ini. Malam ketiga mimpi lagi itu orang ketemu sama baginda Rasul. Dalam mimpi baginda Rasul bilang lagi, "Wahai Fulan bin Fulan, datang ke Makkah. Datengin arak dengan di Makkah ini. Datangi orang tersebut. Wa akhbirhu annahu min ahlil jannah." Kabari orang itu bahwa dia penduduk surga. Kabari orang itu bahwa dia adalah penduduk surga. Setelah itu ternyata benar, lalulah dengan ini apa ranane Mekah. Karena dia pengen tahu seperti apa kerjaan orang yang disebut penduduk surga sama baginda Rasul. Jadi baginda Nabi kalau nyebut orang penduduk surga berarti orang tersebut benar jadi penduduk surga. Mau narak dengan sebutan neraka tetap tubuhino. Neraka dengan beda kalau manusia kita kadang-kadang nyak neraka komentar ku pikir akan mengawe kanek belum tentu. Hang si muni ini bajulunya dokter nuni. Nah gitu. Nah ternyata benar. Setelah sampai di Makkah ternyata nanya. Di mana? Pertanyaan dia nanya. Ada enggak Fulan bin Fulan arak ketok ada gubuk kene arana le Makkah ada enggak? Jadi dengan si kataannya bingung. Kenapa bingung?
Setelah itu ternyata ketawana dengan yei tok deker gubuk nih kan. Oh tahu. Yuk, orang ini yang ditanya bingung, udah ngumbe kata ini kan. Ngapain ke sana? Yuk ngumbe na tengah. Oh, itu gubuk yang repot sama maksiat. Jadi gubuk itu terkenal tuh nomor baru oke. Kok dengan nginam tangan itu terkenal gubuk itu. Setelah ditahu ternyata itu gubuk itu ternyata benar. Pokok kata beke. Badah aku. Ambil gubuk ini udah kasih tahu aja saya. Mana gubuk? Allah. Nah, setelah itu benar. Badah anon noko gubuk ini. Setelah sampai gubuk ini ternyata bakatuan Malik. Setelah nanya ternyata ditanya. Bengko balik di mana rumahnya Amakne bin Amakne. Ketuaan nikah bengko balik dengan ini. Lah dia tanya ternyata bingung dengan Malik. Dengumbe ning balik dengan anu nih kana. Kumbe etang kana. Kaino ketua geng kan ino kana. Jadi ya ketua geng yang anu ke keran keruan. Ternyata setelah sampai sana, bedetlah orang yang ini. Setelah sampai ke orang itu ternyata ini orang yang datang pengen nemui orang ini sampai. Setelah sampai berdait assalamualaikum waalaikumsalam. Ditanya benar gak si dia ini Fulan bin Fulan? Tentu ke ini arande enggih tentu. Kan 3 kali saya mimpi ketemu baginda Rasul. Baginda Rasul bilang absyirhu annahu min ahli jannah. Baginda Rasul dalam mimpi itu bilangnya ngene doang karena baginda Nabi ngene telu kalam sebut pelunggu bahwa si dia ini adalah penduduk surga. Lah yang dengan gemetar dengan ini. Kumena pada gemetar tahu apa goyangan dengan ngono apa goyangan. Jadi untuk punya buat ke salah alamat nih baginda Nabi seolah ngono lah. Kenapa? Karena dia tahu pekerjaannya bilang jelu ingin berundek jelasin. Ternyata astagfirullahaladzim. Setelah itu ternyata ditanya ngana ndek kita salah alamat tina ning demita ndek na aku ino ngana ya ku mena pada ngana kenapa goyanku bilang jelo ngene goyanku bilang jelo ngene ndek pokoknya bagi Rasul enggak pernah bohong. Tentu ide wah ino. Oh, gemetar dengan ini. Farana kaden satu karena dia tahu pegoyahnya bilang jelu di keruan-keruan kan tiba-tiba baginda Rasul dalam mimpi tentu sebut dia penduduk surga. Setelah itu ternyata tibalah saatnya ditanya apa pegoyahan nih ampun sebut jama itu baginda Nabi ide jadi ahli surga apa aja pegoyahan pikir darah nginam dan jelu darah Mai kata anak apa pegoyan juga mana? Aduh main dengan ini dang bilang jelo mana? Sampai tu apa je pegoyan dang na? Judi bang ino dang pokan goyanku mana? Ndek. Pokoknya ini pasti ada perbuatan yang dicintai sama Allah. Ino terang dakuan pegawaian deh. Arah mungkin 1 2 itu ingat-ingat tangan. Oke nih. Kalau mungkin ini dihitung sebagai penyebab kusang narak neke dua neke sebut terus. Ternyata pada waktu itu gengna singgawi ibilang jelu ini nekeruano mati mama kan. Dia punya temannya laki-laki. Ini laki-laki ini ternyata meninggal dunia mati. Setelah itu dia meninggalkan seanak. Badeang ya babalu basam teh senina istri ditinggal mati ama ada anaknya. Nah setelah mati gengku ini kan dari sejak itu saya berjanji bahwa setiap rezeki yang saya miliki setiap bulan misalnya badeang ya gaji tetap setiap gaji tetapnya dalam setiap bulan itu ini bagi 2 setengah untuk janda
batur si mati serina batur si mati no kenca anakna setengahnya untuk anak istrinya dia. Apa ngana ngitung, oh ya warwa ini kan ya warwa ini si minaida temas surga yang sebutnya si baginda Rasul. Ya udah kalau begitu sekarang ke mau ke jana ke kelambenda pakai jubah sudah kita pergi ke Masjidil Haram sembahyang. Ternyata tentu bengki dengan lo ke ada Masjidil Haram si dengan sila tengin no. Nah bengki ya tentu ternyata di Masjidil Haram sujudnya itu sujud sembahyang ya kan. Selesai sembahyang sujud pertama di nangwit-wit dan itu menjadi sujud terakhirnya. Bayangin sujud pertama dan terakhir. Aku tentu tobat, tentu tulak, tentu dia nameli gawe sendiri ya mana. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ini? Pertama, sejelek apapun orang, nanggung becengnya dengan pasti ada amal baik yang pernah dilakuin. Kedua, jangan pernah menganggap remeh amal ibadah sekalipun nekejik kerue ibadah ini. Ndak beanggap remeh. Misalnya nekene di tokol-tokol, ndak beanggap remeh ini tau sang ini mia itu gini. Temu reda Allah Ta'ala. Jangan dianggap remeh. Bayangin no, ini tuh ngenung-ngenung gak ino gawe ternyata temu surga ya dengan itu. Ternyata Masya Allah luar biasa. Artinya teman-teman sekalian, bapak lagi ke orang-orang itu kah di tangan aluk pelan teman dengan guru ndak sampai mungkin di gubuk gempang kita di desa kita itu atau di kecamatan kita deh gubuk tangan di lingkungan kita sang mungkin gak ada orang kayak gitu pegoyanan apa kan nanti mungkin dia narah. Artinya kalau kita pernah ngerjain amal soleh sembunyikan dan tentu kita merenteng gawinnya insya Allah bakalan berharga dan bakal bernilai besar di hadapan Allah. Makanya jangan pernah meremehkan pegoyan-pegoyan bagus, jangan. Dah karena becik. Itu Imam Al-Ghazali pernah ditanya sama muridnya. Jadi dalam mimpi itu Imam Ghazali pernah dimimpiin sama muridnya. Ketika mimpi dalam dalam mimpi itu ketemu sama gurunya Imam Al-Ghazali. Ditanya, wahai guru, ma fa'alallahu bik? Guruku, kira-kira ya kumbi akidah Allah Ta'ala li kubur atau ana. Dia boleh belak kira-kira Allah Ta'ala atau ana. Ternyata apa namanya? Undai. Alhamdulillah saya ditempatkan di singgasana yang sangat luar biasa. Jadi singgasana luar biasa, no aku si Allah Ta'ala. Peketahuan murid. Apa yang menyebabkan Allah ridho kepadamu wahai guru? Ndek karena luwe murid dan penereda ndek. Apakah karena banyaknya kitab yang perlu tulis? Enggak. Apakah luwe waktu dekat anda ngaji rutun deh lagu layak si Mia Imam Al-Ghazali selamat tak layak wak yang nulis kitab lagi nulis kitab lek tintana kalau orang dulu kan pakai itu nulisnya jadi arak kayak ulang ampel celupin tinta petulis mereka kan atum. Jadi dulu itu Imam Al-Ghazali ketika mau nulis ternyata ketika nana nulis ini di tempat tinta itu arak ada ambasan terkelikit lah atau apa yang ada di tinta ini menaruhan tada amel nginam kelikit ini benda era pura nah terdoang nginam di tinta nasi kadu nulis si Imam Ghazali. Bayangin berkat itu Imam Ghazali diridhoi amal ta'ala. Artinya dek karena silwi kitab tulis dek ngene Imam Ghazali ndek nak kana lu yang sunat ndek lagu ia nyade kelikit nginam padahal nginam ndek nginam bagus tinte nginam ade ndek narang galuit yang Ghazali ka talurang yang nginam ndek engko nahi nulis sekasapile lagu Masya Allah ino miakna tama surga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ngangkano batu-batur baja ndak ditekanggu nyepeleang pogoyan bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah menyepelekan pogoyan
si bagus ini. Jangan, sekalipun itu kecil rupanya, lagu di hadapan Allah bernilai besar. No, makanya ya apa disebut inilah di antara perkara-perkara yang jangan pernah untuk disepelekan. Nah, apa itu diantaranya? Pegoyan bagus, amal-amal ibadah sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Kenapa? Siapa tahu inomia itu kita masuk surga. Kita tahu sangat tunung ku reda Allah Ta'ala. Kalau itu kita lakuin sekalipun kecil tapi Allah Ta'ala ridho, nah ini yang bikin Allah Ta'ala demen. Mau demen Allah Ta'ala aja aman insyaallah dunia akhirat kita. Nah, tenang itu dunia akhirat tenang. Nah ini nih insyaallah selebihnya kita lebih ke tanya jawab. Nah, jadi teman-teman dari Facebook boleh bertanya, kemudian teman-teman yang di sini juga silakan sekarang boleh bertanya. Dimulai dari sekarang. Tafadhol.